Oke, di sini gue pengen bikin quick review aja komparasi limbah Jepang di bawah 1 juta. Jadi ini adalah video singkat, padat. Di antara limbah-limbah Jepang di bawah 1 juta ini kira-kira mana sih yang paling cocok buat lu pilih di pemakaian lu? Ini rekomendasi lebih ke HP kedua ya, bukan HP utama, bukan buat dijadiin daily driver. Nah, di sini ada Sony Xperia XZS dan di bawahnya agak turun pangkat sedikit Sony Xperia XZ, di bawahnya Sony Xperia Z5, Sony Xperia X Performance dan Sony Xperia Z4 Compact. Yang ini harganya di bawah sejuta, di bawah sejuta, di atas 500 ribu dikit-dikit, di atas 500 ribu tipis-tipis, di bawah 500 ribu. Jadi mulai dari yang setengah juta, terus mirip-mirip di atas setengah juta dikit-dikit, hampir sejuta dikit-dikit. Nah, kira-kira kalau dikomparasi HP ini tuh cocoknya buat apa sih? Kita mulai dari yang paling murah dulu. Untuk Sony Xperia Z4 ini, Z4 Compact ya, ini Compact punya. Ini sebenarnya handphone kalau dipakai kerja keras, kerja berat udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini HP udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kenapa? Karena kalau dipakai ya juga lu pengen main game paling ringan pun ini menurut gue udah nggak cocok. Karena layarnya pun ini menurut gue ya Fitment yang ada di HP ini tuh layarnya tuh udah kelewat kecil banget sih kalau menurut gue. Jadi HP ini tuh lebih cocok benar-benar buat HP rumah. Jadi kalau lu ada yang masih pakai HP ini, coba lu tulisnya di kolom komentar pengalaman lu pakai Sony Xperia Z4 Compact. Karena HP ini tuh memang kalau dipakai ya lu harus tahan-tahan emosi dikit lah. Mulai dari layar yang kecil, baterainya yang kecil, dan performanya yang nggak bisa diandelin banget. Jadi ya dari segi bentuk ya selera sih. Di atasnya kita naik level sedikit, Sony Xperia X Performance. Handphone ini sebenarnya masih bisa banget diandelin tapi bukan dipakai buat bener-bener kerja berat banget ya. Contohnya kayak lu pakai buat sosial media, buka-buka IG, handphone ini tuh masih bisa diandelin banget. Mulai dari layarnya yang kecil tapi nggak sekecil Z4 Compact tadi, jadi menurut gue ini masih batas toleransi. Nah, kita naik level dikit di Sony Xperia Z5. Menurut gue Sony Xperia Z5 ini adalah salah satu handphone yang ya kalau lu punya Xiaomi, misalnya kayak Redmi 4A, Redmi 4X, lu pengen upgrade, no, ntar dulu deh. Mendingan lu stay tune aja pakai HP itu, lu keep it pakai HP itu tetap daripada lu upgrade ke sini karena performanya sebenarnya mirip-mirip. Mengingat kalau kita lihat dari segi harga juga mirip-mirip kan. Iya, tapi kebanyakan sih lebih murah si Xiaomi-nya, dikit-dikit lah. Tapi kalau lu lihat di harga pasarnya lagi, ini di atas setengah juta tipis-tipis, bahwa Redmi 4A, Redmi 4X itu yang mulus-mulus yang masih full set juga ada yang jual di atas setengah juta lebih-lebih dikit ya kan. Nah, jadi menurut gue kalau lu punya HP itu kalau buat upgrade ke Sony Xperia Z5 kayaknya nggak deh. Nah, HP ini sebenarnya bisa dipakai buat apa sih? Pertama, HP ini tuh bisa diandelin banget buat lu yang pengen punya kamera tapi nggak terlalu kuno-kuno amat. Mengingat HP ini tuh dulu ya menurut gue ala-ala flagshipnya masih bisa berasa lah di HP si Xperia Z5 ini dengan segala keterbatasan feature. Pertama fitur kameranya menurut gue kayak slow-mo-nya ya ora ada ya kan yang nggak super slow-mo kayak XZS itu. Jadi menurut gue HP ini tuh sekedar buat jepret-jepret masih bisa diandalin tapi lu gradingnya untuk kualitas fotonya lu harus edit-edit lagi karena kalau lu jepret pakai Sony Xperia Z5 ini itu bakal kelihatan wah ini kayak kamera HP tua gitu. Tapi dari segi pixel ini masih bisa diandelin banget, pixelnya cukup besar bahkan lebih besar daripada iPhone. Apa ya, iPhone X, iPhone XS itu pixelnya nih tetap jauh ya kan, kalah. Ini pixelnya masih lebih tinggi nih Sony. Tapi untuk hasil fotonya ini sudah terlihat HP jadul. Jadi ada PR. HP ini masih bisa banget diandelin buat Instagram, buat sosial media. Lu jepret-jepret pakai kamera ini masih bisa diandelin dan lu post di feed lu itu masih bisa, tinggal di grading aja. Tinggal lu sesuaiin aja warna tone-nya biar nggak kelihatan kaku. Karena tahu sendiri softwaring HP zaman dulu tuh beda sama HP zaman sekarang. Atau lu kalau pengen simpel aja ya setting-setting lah, mirip-mirip ala-ala Gcam. Nanti hasilnya jadi lebih perfect. Nah, ini naik level dikit. Ini sudah makin memadai. Sony Xperia XZ ini sudah mulai memadai. Kalau lo punya HP ini tuh benar-benar diciptakan buat dipakai dan masih bisa dipakai sampai sekarang. Anjir bahasanya buat diciptakan. Enggak. Jadi kalau lo punya HP ini atau lo ada kepikiran buat beli HP ini,
Kalau HP ini, kalau lu orang yang nggak bener-bener ngegame banget, nggak bener-bener terpukau banget sama sosial media, kayak lu jarang banget otak-atik HP, HP ini masih bisa banget dijadiin HP utama. Dan gue yakin bisa jamin 100%, 1000% kalau lu bukan pengguna handphone yang adiktif banget sama sosial media, lu cas dari pagi sampai malam HP ini masih awet. Ya memang ada kekurangannya, kadang kayak hangat-hangat tipis-tipis, tapi kalau lu orang yang nggak intens banget pakai HP ini masih bisa diandelin banget dan layarnya enak. Layarnya kalau bisa dikomparasi, gue udah buat video yang kemarin-kemarin. Ini kalau dibandingkan dengan layar iPhone, bahkan iPhone yang harganya hampir 5 juta sekalipun, contoh kayak iPhone SE generasi kedua, iPhone SE 2020 yang harganya, which is kalau lu beli yang XI box, kalau lu beli yang iBox juga harganya masih ya 5 juta, 4 juta yang second-secondan. Lo komparasi nih HP 5 juta dengan HP di bawah 1 juta ini, Sony Xperia XZ ini, layarnya masih lebih enak ini cu. Seriusan, gue nggak bohong, ini layarnya masih lebih enak. Makanya HP ini tuh masih recommended banget, masih bisa dipakai banget untuk di tahun 2022. Tapi kalau lu sabar-sabar, lu orang yang gak intens banget pakai HP, ini masih bisa dijadiin HP utama. Tapi gue lebih ngerekomendasiin si Sony Xperia XZ ini buat dijadiin HP kedua. Bakal lebih kombinasi yang klop lah, apalagi kalau lu pakai iPhone, lu kombinasiin ke ini bakal lebih klop banget. Dan pilihan yang terakhir, ini adalah pilihan paling sangar dari antara semua ini. Ini edisi di bawah 1 juta ya. Sebenarnya kalau dikomparasi di atas 1 juta masih ada, di atas 1,5 juta masih ada, di atas hampir 2 juta masih ada, sampai ke 3 juta, 4 juta. X5 Jepang hanya dari Sony. Itu sebenarnya kalau dibahas banyak banget. Tapi kita langsung skip aja ke fokus ke sini. Ini varian top levelnya yang kita bahas di video quick review kali ini. Ini sebenarnya ibaratnya gini. Ini benar-benar kayak Sony itu mentiru-tirukan produk Apple. Ada varian S-nya ya kan. Nanti kita bakal coba buat video khusus perbandingan antara Sony Xperia XZ dengan XZS. Kira-kira signifikan banget nggak sih bedanya di tahun 2022. Nah kalau lu beli Sony Xperia XZ varian S ini, apa sih bedanya sama XZ biasa? Pertama kameranya cuy. Ya simpel itu aja dulu gue sebutin. Nanti gue juga bakal coba buat video bener-bener full komparasi, full comparison antara Sony Xperia XZ dengan Sony Xperia XZS. Jadi antara varian S dan non S tuh kelihatan bedanya apa aja sih, dan masih kepake nggak sih? Kalau seandainya lu punya HP ini, ya, atau lu ada kepikiran buat beli si Sony, anjir, warnanya cakep banget ya kan. Entah kenapa tuh gue suka banget, dan ini dipegang tuh, ini feel flagshipnya masih, gila, masih enak gitu dilihat ya kan. Dipegang tuh, gue kadang, meskipun gue user iPhone 13 ya kan, karena kalau ngeliat HP gini gue lebih ngiler ngeliat HP beginian tuh, lebih enak gitu dipegang, nggak takut lecet ya kan, enjoy. Terus kalau jatuh nggak ada gimmick-gimmickan belakangnya retak, kan ini bukan kaca. Sumpah gue suka banget. Kenapa sih menurut gue ya, belakang kaca itu masih gimmick, karena wireless charging itu bagi gue nggak terlalu kepake, karena ngecasnya nggak secepat pakai kabel. Jadi boring aja gitu nungguin ngecas lama. Kalau ada yang bisa lebih cepat, kenapa harus yang lama kan? Nah, untuk Sony Xperia XZS ini kalau lo beli ini masih bisa banget sebenarnya dijadiin HP utama. Tapi buat lo, sekali lagi ya, buat lo yang bukan adiktif banget sosial media, mirip-mirip lah kayak Sony Xperia XZ biasa ini. Cuman yang ini improvement lah, RAM-nya jauh lebih besar dan kameranya, sensor kamera jauh lebih baik. Ya pokoknya tipis-tipis lah sama kayak ini, itu aja. Selebihnya nggak ada beda. Kalau lo pengen sedikit improve, lo udah punya ini, ya lo udah punya XZ ini, tapi lo pengen improve sedikit, ya lu improve ke sini. Ya tapi nggak terlalu banyak sih kalau lu udah punya XZ biasa terus lu improve ke XZ di sini. Tapi seandainya kalau lu punya kayak Samsung J2 Prime, terus kayak lu punya Xiaomi Redmi 4A ya kan, itu harganya kayak cuman 500.000. Kalau lu jual second mungkin 400 ya, gue nggak tahu deh, pokoknya sekitar segitu. Lu nabung tipis-tipis dan lu nggak pengen ngeluar duit lebih dari 1 juta, masih di harga 800.000, 900.000, masih di bawah 1 juta, ya ini pilihan the best ya buat upgrade. Dan ini kayaknya masih layak deh buat kriteria orang yang sebelumnya megang HP jadul buat dijadiin HP utama. Oke, mungkin sampai di sini aja video review gue antara sesama limbah Jepang. Gue nggak tahu mana yang paling worth it atau enggak. Yang jelas kalau gue bilang ini worth it, 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 semua balik lagi ke lu, karena lu kan penggunanya kan. Sampai di sini aja video gue. Mulut gue udah berbuih nih buat quick review ini. Sampai jumpa di video berikutnya.